Jika wetonmu manis, berhentilah sejenak dan dengarkan baik-baik. Tahun 2026 bukan tahun biasa, melainkan persimpangan hidup yang diam-diam menguji arah langkahmu. Banyak orang merasa aman karena segalanya terlihat tenang. Padahal Primbon Jawa mencatat gelombang perubahan yang tak kasat mata. Rezeki, keputusan, dan hubungan akan bergerak tanpa tanda peringatan. Sekali salah membaca isyarat, arah hidup bisa berubah total. Tidak semua orang siap menerima pesan ini, tapi yang memahami akan selamat melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sedoyo. Mugi tansah pinaringan kesehatan lan ketentreman. Sadurunge kita mlebet ing pembahasan, monggo sedulur nulis kota asal panjenengan ing kolom komentar minangka tanda paseduluran. Semoga sing saiki kagungan hutang diparingi dalan sing gampang kanggo enggal lunas. Sing nembe nandang sakit mugi enggal diparingi kesembuhan. Lan sing lagi Bab 1. Getaran awal tahun. Tenang yang menyesatkan. Dalam Primbon Jawa, tidak semua ketenangan adalah pertanda baik. Justru pada saat hidup terasa paling stabil, disitulah tanda-tanda besar seringkali mulai bekerja secara diam-diam. Weton manis memasuki awal tahun 2026 dengan suasana seperti ini. Tidak ada gejolak besar, tidak ada kabar buruk yang mencolok, namun juga tidak ada lonjakan kebahagiaan. Semuanya terasa biasa. Dan bagi Primbon, kata biasa seringkali adalah peringatan paling halus. Banyak pemilik weton manis akan merasakan hari-hari awal 2026 berjalan datar. Rutinitas berulang, keputusan tertunda, dan rencana yang seolah tidak pernah benar-benar menemukan momentum. Anehnya, keadaan ini tidak disertai rasa gelisah berlebihan. Justru muncul perasaan aman yang meninabobokan. Inilah fase yang dalam Primbon disebut semedi tanpa sadar. Primbon mencatat bahwa getaran weton manis di awal tahun ini berada di antara dua unsur yang saling bertolak belakang. Manis ing rasa, pahit ing kasunyatan. Artinya, perasaan mengatakan semuanya baik-baik saja, tetapi kenyataan sedang menyusun perubahan di belakang layar. Konfliknya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Keinginan untuk bertahan berbenturan dengan dorongan halus untuk berubah. Di fase ini, banyak weton manis akan dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele. Menunda atau melangkah, diam atau mencoba, menerima keadaan atau mempertanyakan arah hidup. Primbon menegaskan, kesalahan terbesar weton manis di awal 2026 bukanlah keputusan yang salah, melainkan terlalu lama tidak memutuskan apapun. Setiap penundaan menciptakan simpul energi yang kelak menumpuk. Hubungan sosial pun mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ada orang yang tiba-tiba jarang menghubungi tanpa alasan jelas. Ada pula yang muncul kembali membawa cerita lama. Primbon menyebut ini sebagai bayangan masa lalu yang mengetuk ulang. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menguji apakah kamu masih terikat pada pola lama yang seharusnya sudah dilepaskan. Dalam hal rezeki, awal tahun 2026 tidak serta-merta membawa kekurangan, namun juga belum memberi kelapangan. Rezeki ada, tetapi terasa berat. Masuk dan langsung habis. Datang lalu diuji. Primbon menyiratkan bahwa ini bukan hukuman, melainkan proses penguatan batin. Weton manis diuji bukan pada jumlah rezeki, tetapi pada cara menyikapinya. Apakah tetap bersyukur atau mulai membandingkan diri? Yang paling berbahaya dari fase ini adalah ilusi kendali. Banyak weton manis merasa telah memahami hidupnya, merasa tahu apa yang sedang terjadi. Padahal, Primbon menunjukkan bahwa justru disinilah kabut tipis mulai turun. Intuisi melemah jika tidak diasah. Tanda-tanda kecil diabaikan karena dianggap kebetulan. Padahal, dalam Primbon tidak ada yang benar-benar kebetulan. Malam-malam tertentu di awal tahun akan terasa berbeda. Tidak
tidur tidak nyenyak, mimpi samar yang mudah dilupakan, atau perasaan terbangun tanpa sebab jelas. Ini bukan gangguan, melainkan sinyal awal bahwa batin sedang dipanggil untuk lebih peka. Sayangnya, tidak semua weton manis mau mendengarkan. Banyak yang memilih kembali tenggelam dalam rutinitas, karena perubahan selalu terasa menakutkan. Primbon menutup fase awal ini dengan satu pesan halus. Siapa yang mampu membaca ketenangan sebagai peringatan akan melangkah lebih siap. Namun, siapa yang terlena oleh rasa aman palsu akan terkejut saat fase berikutnya datang. Dan yang tidak disadari oleh banyak weton manis, keputusan paling penting tahun 2026 justru mulai terbentuk di saat tidak ada apa-apa yang terlihat terjadi. Awal tahun bukanlah awal hasil, melainkan awal niat. Dan bagi weton manis, niat yang salah di awal akan membentuk jalan yang berliku di tengah, sebelum akhirnya dibalikkan dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Bab 2, rezeki yang menggoda. Manis di awal, berat di akhir. Memasuki pertengahan tahun 2026, getaran weton manis mulai berubah. Jika di awal tahun semuanya terasa datar dan menenangkan, maka pada fase ini Primbon mencatat munculnya gerak halus yang sulit diabaikan. Bukan badai besar, melainkan angin kecil yang terasa sejuk. Namun justru angin inilah yang sering membuat orang lengah. Dalam Primbon Jawa, rezeki yang datang terlalu mudah seringkali bukan jawaban, melainkan pertanyaan. Banyak weton manis akan merasakan adanya peluang yang tampak menjanjikan. Tawaran kerja, usaha sampingan, kerjasama, atau jalan pintas menuju kestabilan finansial. Semuanya datang dengan wajah ramah dan kata-kata manis. Konflik mulai terasa ketika hati dan logika tidak berjalan seiring. Secara perhitungan, peluang itu masuk akal. Secara rasa, ada keganjilan kecil yang sulit dijelaskan. Namun, weton manis dikenal memiliki sifat mengalah dan tidak enak menolak. Disinilah ujian dimulai. Primbon menegaskan bahwa bukan rezekinya yang berbahaya, melainkan keputusan yang diambil tanpa kejelasan niat. Sebagian weton manis akan menerima tawaran tersebut dan merasakan hasil awal yang cukup mengembirakan. Uang mulai mengalir, kebutuhan terpenuhi, dan rasa cemas perlahan mereda. Tetapi Primbon mengingatkan, kebahagiaan yang datang terlalu cepat seringkali membawa konsekuensi tersembunyi. Ada harga yang belum dibayar, dan biasanya bukan dalam bentuk materi. Hubungan dengan orang terdekat mulai diuji. Waktu terasa tersita, komunikasi berubah, ada jarak yang tumbuh tanpa disadari. Dalam Primbon Jawa, ini disebut rezeki sing jupuk wektu, rezeki yang mengambil ruang hidup lebih banyak dari yang seharusnya. Jika tidak disadari sejak awal, weton manis bisa kehilangan keseimbangan antara mencari dan menjaga. Bagi weton manis yang memilih menolak peluang tersebut, konflik lain muncul. Rasa ragu, takut salah langkah, dan kekhawatiran tertinggal dari orang lain. Primbon menyebut fase ini sebagai perang batin tanpa lawan. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang melarang, namun tekanan muncul dari dalam diri sendiri. Apakah keputusan ini tepat atau justru kesempatan yang terlewat? Menariknya, Primbon tidak memihak pada menerima atau menolak. Yang dinilai bukan hasil, melainkan kesadaran. Weton manis yang melangkah dengan niat jelas dan batasan tegas akan selamat. Namun, mereka yang melangkah karena takut kekurangan atau tergoda pembuktian diri akan merasakan beban yang semakin berat seiring waktu. Menjelang akhir fase ini, tanda-tanda mulai terlihat. Rezeki yang sebelumnya lancar mulai terasa seret. Bukan berhenti, tetapi menuntut lebih banyak energi. Masalah kecil bermunculan, kesepakatan yang berubah, janji yang ditunda. Primbon menyebut ini sebagai wanci pembalikan, waktu di mana segala sesuatu mulai menagih konsekuensinya. Yang paling mengejutkan, sebagian weton manis justru menyadari bahwa bukan uang yang mereka cari,
konsekuensi atau melepaskan dengan rasa kehilangan. Primbon menutup fase ini dengan peringatan sunyi. Rejeki sejati tidak membuat hati tergesa-gesa. Jika suatu jalan membuatmu lupa pada dirimu sendiri, maka itu bukan jalan pulang, melainkan jalan memutar. Dan weton manis yang gagal membaca pesan ini akan memasuki fase berikutnya dengan beban yang tak mereka sadari telah dibawa sejak pertengahan tahun. Bab ini bukan tentang berapa yang didapat, melainkan tentang apa yang dipertaruhkan tanpa disadari. Dan bagi weton manis, ujian terbesar tahun 2026 justru bukan kekurangan, melainkan godaan untuk merasa cukup sebelum waktunya. Bab 3. Ikatan yang bergeser saat hubungan menjadi cermin nasib. Dalam primbon Jawa, hubungan antar manusia bukan sekedar pertemuan raga, melainkan pertemuan energi. Setiap orang yang datang, bertahan, atau pergi membawa pesan tertentu. Memasuki paruh kedua tahun 2026, weton manis mulai merasakan pergeseran ini secara nyata, bukan dalam bentuk pertengkaran besar atau perpisahan dramatis, melainkan perubahan sikap yang perlahan namun menggerus. Hubungan yang selama ini terasa aman, mendadak terasa hambar. Percakapan tidak lagi mengalir seperti dulu. Ada jeda-jeda panjang yang tidak diisi, bukan karena kehabisan kata, tetapi karena kehilangan rasa. Primbon menyebut fase ini sebagai sunyi ing tengah rame, kesepian yang hadir meski dikelilingi orang-orang terdekat. Konfliknya halus, nyaris tak terlihat, namun dampak. Sebagian weton manis akan mengalami kemunculan kembali sosok dari masa lalu. Entah mantan pasangan, sahabat lama, atau orang yang pernah memberi pengaruh besar. Kedatangannya seringkali tanpa tujuan jelas, hanya sekedar menyapa atau menanyakan kabar. Namun Primbon menegaskan, tidak ada pertemuan ulang yang kebetulan. Setiap pertemuan adalah pengujian. Apakah luka lama sudah benar-benar sembuh atau hanya tertimbun? Konflik batin memuncak ketika perasaan lama ikut bangkit. Bukan rindu, tetapi rasa penasaran. Bagaimana jika dulu memilih jalan berbeda? Bagaimana jika kesempatan itu tidak dilepaskan? Primbon memperingatkan bahwa weton manis rawan terjebak dalam ilusi masa lalu, terutama ketika kondisi saat ini terasa tidak pasti. Disinilah banyak yang mulai membandingkan, dan perbandingan dalam hubungan keluarga, energi juga berubah. Ada tuntutan yang tidak diucapkan, harapan yang dipendam, dan kekecewaan yang tidak pernah dibahas. Weton manis dengan sifat menjaga keharmonisan cenderung memikul semuanya sendiri. Primbon menyebut ini sebagai beban sunyi, beban yang tidak terlihat tetapi menguras kekuatan batin perlahan. Persahabatan pun disaring oleh waktu. Ada yang semakin dekat tanpa alasan jelas, ada yang menjauh tanpa konflik. Primbon menjelaskan bahwa ini bukan kehilangan, melainkan penyesuaian getaran. Tidak semua orang bisa berjalan seiring ketika arah hidup mulai berubah. Namun konflik muncul ketika weton manis memaksakan semua hubungan tetap utuh, meski hatinya sendiri mulai lelah. Dalam hubungan asmara, ujian menjadi lebih tajam. Bagi yang telah memiliki pasangan, muncul pertanyaan yang selama ini dihindari. Apakah hubungan ini bertumbuh atau hanya bertahan? Bagi yang sendiri, ketertarikan datang dari arah yang tidak terduga, seringkali dari sosok yang tampak bertolak belakang dengan prinsip hidupnya. Primbon menyebut ini sebagai pancingan rasa, ujian untuk mengenali kebutuhan sejati, bukan sekadar pengisi kekosongan. Yang membuat bab ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa tidak ada jawaban benar atau salah yang jelas. Setiap pilihan membawa konsekuensi berbeda. Bertahan bisa berarti menunda kebahagiaan, melepaskan bisa berarti menghadapi kesepian. Primbon menekankan bahwa konflik hubungan tahun ini bukan untuk diselesaikan dengan logika, melainkan dengan kejujuran pada diri sendiri. Menjelang akhir fase ini, weton manis akan menyadari
sering datang bersamaan dengan rasa kehilangan yang aneh. Sakit, tetapi juga melegakan. Primbon menutup bab ini dengan pesan yang getir namun membebaskan. Hubungan yang sejati tidak meminta pengorbanan diri secara terus-menerus. Bab ini bukan tentang siapa yang pergi atau bertahan, melainkan tentang siapa yang masih setia pada dirinya sendiri. Karena dalam primbon Jawa, kehilangan yang paling berbahaya bukanlah kehilangan orang lain, melainkan kehilangan arah hidup yang perlahan tidak disadari. Bab 4. Ujian yang datang tanpa wajah saat diri sendiri menjadi lawan. Dalam primbon Jawa, ujian terbesar manusia jarang datang dalam bentuk musibah besar. Ia hadir diam-diam, tanpa suara, tanpa wajah, dan seringkali menyamar sebagai pilihan biasa. Memasuki fase akhir tahun 2026, Weton Manis mulai memasuki wilayah ini. Wilayah yang dalam primbon disebut Wanci Peteng Ing Padang, masa gelap yang terjadi justru ketika hidup tampak masih berjalan normal. Tidak ada peristiwa besar yang bisa disalahkan. Tidak ada orang lain yang bisa dituding sebagai penyebab. Justru inilah yang membuat fase ini berbahaya. Konfliknya sepenuhnya terjadi di dalam diri. Weton Manis mulai mempertanyakan keputusan-keputusan yang sebelumnya terasa benar. Rasa ragu muncul tanpa sebab jelas. Keyakinan yang Primbon mencatat bahwa pada fase ini, energi Weton Manis berada dalam kondisi balik arah. Apa yang dulu terasa ringan, kini terasa berat. Apa yang dulu menyenangkan, kini terasa melelahkan. Bahkan, hal-hal yang selama ini menjadi pegangan hidup mulai dipertanyakan maknanya. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda pergeseran kesadaran. Namun, tidak semua orang siap menerimanya. Konflik semakin dalam ketika muncul dorongan untuk mengendalikan segalanya. Weton Manis merasa harus memastikan semua tetap baik-baik saja. Namun, semakin dikendalikan, semakin banyak yang terasa lepas. Dalam primbon, ini disebut melawan arus, melawan alur hidup yang seharusnya diikuti dengan kesadaran, bukan paksaan. Secara fisik, fase ini sering ditandai dengan kelelahan yang sulit dijelaskan. Tubuh terasa lemah meski tidak melakukan aktivitas berat. Pikiran mudah penuh, tetapi sulit fokus. Tidur tidak nyenyak atau justru terlalu lama tanpa benar-benar beristirahat. Primbon memandang kondisi ini sebagai sinyal bahwa batin sedang bekerja keras menyelaraskan diri dengan perubahan. Yang paling berat adalah munculnya perasaan terasing dari diri sendiri. Weton Manis merasa tidak sepenuhnya sedih, namun juga tidak bahagia. Tidak kehilangan apapun, tetapi merasa ada yang kurang. Dalam primbon, ini adalah tanda seseorang sedang berada di ambang perubahan besar. Namun, perubahan ini tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Godaan pada fase ini tidak selalu berupa kesenangan, melainkan pelarian. Keinginan untuk menghindar, menunda, atau berpura-pura kuat. Ada Weton Manis yang memilih sibuk agar tidak mendengar suara batinnya sendiri. Ada pula yang tenggelam dalam kebiasaan lama yang sebenarnya sudah tidak selaras lagi. Primbon mengingatkan, apapun yang digunakan untuk menutupi kegelisahan, suatu saat akan menuntut perhatian dengan cara yang lebih keras. Menariknya, pada fase ini sering muncul kejadian kecil yang terasa simbolis. Barang rusak tanpa sebab, rencana batal mendadak, atau pertemuan singkat yang meninggalkan kesan mendalam. Dalam primbon Jawa, kejadian-kejadian ini bukan gangguan, melainkan bahasa alam. Sayangnya banyak Weton Manis mengabaikannya karena terlihat sepele. Konflik mencapai puncaknya ketika Weton Manis dihadapkan pada satu pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari. Apakah selama ini hidup dijalani berdasarkan kesadaran atau sekadar kebiasaan? Pertanyaan ini tidak datang dalam bentuk kata, melainkan rasa. Rasa hampa yang memaksa untuk berhenti sejenak dan menengok ke dalam. Primbon menyebut fase ini sebagai gerbang sunyi.
tidak semua orang masuk ke dalamnya, dan tidak semua yang masuk berani melangkah lebih jauh. Ada yang memilih kembali ke zona nyaman, meski tahu itu tidak lagi memberi ketenangan sejati. Ada pula yang bertahan dalam kebingungan, menunggu sesuatu berubah dengan sendirinya. Namun bagi weton manis yang berani jujur pada dirinya sendiri, fase ini menyimpan potensi besar. Bukan dalam bentuk keberhasilan instan, melainkan kejernihan niat. Primbon menegaskan bahwa sebelum hidup dibalikan ke arah yang lebih baik, seseorang harus terlebih dahulu dihadapkan pada ketidakpastian terdalamnya. Bab ini bukan tentang jatuh atau bangkit, ini tentang berani berhenti, merasakan, dan mengakui bahwa tidak semua hal harus segera dipahami. Karena dalam primbon Jawa, kegelapan bukan musuh cahaya, melainkan ruang tempat cahaya belajar menemukan bentuknya. Dan tanpa disadari oleh weton manis, ujian yang terasa paling berat di fase ini justru sedang membentuk landasan bagi kejutan terbesar yang akan muncul di akhir perjalanan. Bab 5. Pembalikan nasib. Saat jalan hidup tidak berakhir di 2026. Dalam primbon Jawa, tidak semua perjalanan hidup berakhir di tempat yang sama dengan yang dibayangkan saat memulainya. Tahun 2026 bagi weton manis ternyata bukanlah garis akhir, melainkan lorong sempit menuju sesuatu yang lebih besar. Namun sebelum lorong itu terbuka, ada satu ujian terakhir yang harus dilewati. Ujian yang tidak berbentuk penderitaan, melainkan harapan. Menjelang penghujung tahun, banyak weton manis merasa seolah telah sampai di titik kesimpulan. Setelah berbagai ujian batin, godaan rezeki, pergeseran hubungan, dan konflik dengan diri sendiri, muncul perasaan lelah yang bercampur pasrah. Dalam diam, sebagian mulai berkata, "Mungkin segini saja jalanku." Dan justru di titik inilah, Primbon menyebut fase ini sebagai titik luluh, saat seseorang tidak lagi melawan, tetapi juga belum benar-benar ikhlas. Weton manis merasa telah melakukan banyak hal, namun hasilnya belum tampak nyata. Ada kekecewaan yang tidak diucapkan, doa yang mulai dipanjatkan tanpa keyakinan penuh. Konflik batin mencapai bentuk paling sunyi, menerima tapi dengan hati yang masih bertanya-tanya. Di saat seperti ini, kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Sebuah kabar lama muncul kembali. Sebuah kesempatan yang dulu ditinggalkan tiba-tiba hadir dengan wajah berbeda. Atau seseorang yang pernah dianggap selesai kembali membawa pesan yang mengusik. Awalnya terlihat seperti pengulangan siklus, seolah hidup hanya memutar ulang cerita lama. Banyak weton manis hampir menutup diri karena takut terluka untuk kedua kalinya. Namun, disinilah plot twist Primbon bekerja. Yang kembali bukan untuk mengulang, melainkan untuk menutup dengan cara yang benar. Yang hadir bukan untuk menuntut, melainkan untuk mengonfirmasi satu hal penting. Weton manis sudah bukan orang yang sama seperti di awal tahun. Tanpa disadari, semua ujian sebelumnya telah mengubah cara berpikir, merasakan, dan memilih. Primbon menegaskan bahwa pembalikan nasib tidak selalu datang sebagai keberuntungan besar. Ia sering datang sebagai kejelasan. Kejelasan tentang apa yang pantas diperjuangkan dan apa yang harus dilepaskan tanpa penyesalan. Pada fase ini, weton manis dihadapkan pada pilihan yang tampak sederhana, namun dampaknya panjang. Bukan pilihan yang paling menguntungkan, tetapi yang paling selaras dengan niat terdalam. Konflik terakhir muncul ketika logika dan hati kembali beradu. Logika ingin hasil cepat sebagai kompensasi atas semua pengorbanan. Hati justru meminta kesabaran satu langkah lagi. Dan untuk pertama kalinya sepanjang tahun, weton manis memiliki cukup kesadaran untuk tidak terburu-buru. Primbon menyebut momen ini sebagai wanci waskita, saat intuisi akhirnya terdengar jelas. Lalu datanglah kejutan yang tidak disangka. Bukan di tahun 2026, melainkan setelahnya. Primbon menunjukkan bahwa tahun ini bukan tahun panen, melainkan
tahun penanaman terakhir. Semua yang terasa tertunda, semua yang seperti gagal, justru sedang diarahkan untuk membentuk fondasi yang lebih kuat. Weton manis yang bertahan hingga titik ini akan memasuki fase baru dengan jalan yang jauh. Plot twist terbesar dari keseluruhan perjalanan ini adalah kenyataan bahwa 2026 tidak dimaksudkan untuk membuat weton manis berhasil, melainkan siap. Siap menerima rezeki tanpa kehilangan diri, siap menjalani hubungan tanpa mengorbankan jati diri, siap melangkah tanpa harus membuktikan apapun pada dunia. Primbon menutup kisah ini dengan pesan yang jarang disadari. Hidup tidak selalu berubah saat keadaan berubah, tetapi saat seseorang berhenti menjadi orang yang lama. Dan bagi weton manis, perubahan itu telah terjadi secara perlahan. Tahun 2026 bukan penentu hasil, melainkan penentu arah. Mereka yang gagal melihat ini akan merasa tahun itu berat dan mengecewakan. Namun mereka yang memahami maknanya akan menyadari bahwa justru di sanalah hidup diam-diam mulai berpihak. Dan ketika weton manis menoleh ke belakang suatu hari nanti, barulah mereka mengerti. Semua yang terasa menyakitkan, membingungkan, dan melelahkan di tahun itu ternyata bukan penghalang, melainkan jalan rahasia menuju versi diri yang lebih utuh. Sebesar apapun petunjuk Primban yang telah kita bahas, semuanya hanyalah isyarat agar kita lebih waspada dan mengenal diri. Hakikat penentu hidup tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita bersandar dan memohon petunjuk. Jangan jadikan ramalan sebagai sumber ketakutan, tetapi jadikan sebagai pengingat untuk memperbaiki niat, memperkuat ikhtiar, dan memperbanyak doa. Ketika langkah terasa berat, ingatlah bahwa Allah tidak pernah memberi ujian di luar kemampuan hamba-Nya. Teruslah berjalan dengan hati yang rendah, pikiran yang jernih, dan keyakinan bahwa setiap takdir memiliki hikmah. Jangan iri pada jalan orang lain, karena setiap manusia diberi ujian dan waktu panennya masing-masing. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan membuka kesadaran, dukunglah dengan menekan tombol like dan subscribe agar kebaikan ini terus mengalir dan menjangkau